Ada bukunya di rumah saya, masalah bacaan-bacaan Nabi dalam sujud. Semuanya benar. Ya, kalau Muhammadiyah itu nak baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ahlus sunnah wal jamaah itu membaca Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung lagi dan segala puji baginya. Kita tidak salahkan kalau bukan kita baca. Hanya mereka itu kekurangannya. Kalau saya pernah ceramah di salah satu masjid di Ma'rus, saya bilang itu Nabi kadang membaca Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghafirli. Ya. Kadang membaca Subhana rabbil azim bihamdi. Lalu ada orang bertanya, ya. Dia mengatakan, Pak Kiai, saya mau bertanya mana yang benar, Subhana rabbil azim bihamdi atau Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghafirli? Saya bilang dua-duanya benar. Katanya tidak, Kiai. Yang benar adalah Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghafirli. Itulah contohnya orang yang tidak banyak membaca buku. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ketua bersama para panitia, saya hormati, saya muliakan guru kita Pak Imam beserta jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang disertai selawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena pada malam ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk hadir kembali di rumah suci Allah yang mulia ini untuk menunaikan salat maghrib berjamaah, dan sekaligus kita berkenan duduk-duduk sejenak dalam mengikuti kajian kita masih seputar hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi atau hal-hal yang menambah pahala salat. Itu ada 30, ya, ada 30 poin yang menambah pahala salat. Malam ini kita berada pada poin yang ke-18, yaitu dianjurkan kita bertakbir. Setiap bergerak dalam salat itu kita iring dengan takbir. Di dalam salat ada dua macam takbir. Pertama, takbir ihram, itu wajib, itu termasuk rukun salat. Tapi ini belum kita sampaikan ya. Ada nanti waktunya setelah selesai kita terangkan semua ini, baru rahasia di balik rukun-rukun salat lagi. Jadi takbir ihram itu wajib. Nanti pada ya mungkin bulan depan baru kita bicarakan itu. Yang kedua adalah takbir intiqal. Takbir untuk berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu sunat. Artinya andai kata ada orang tidak baca Allahu Akbar ruku, itu sah sembahyangnya, hanya tidak banyak pahala karena dia tidak berusaha menambah pahalanya. Ya, di dalam salat membaca Allahu Akbar, ya, itu dianjurkan saja. Kalau tidak dikaukan maka tidak apa-apa, ya.
Tapi kalau mau banyak pahala salat, kita harus memperdengarkan suara bagi imam itu Allahu Akbar. Tapi ada ulama mengatakan meskipun sunnah kedudukannya takbir intikal, tapi kalau bagi imam itu tidak harus dengar suaranya. Wajib juga bagi imam. Kalau kita makmum disunatkan, sebab kalau imam tidak kedengaran suara takbir intikal, bagaimana bisa bergerak orang di belakang, terutama perempuan. Perempuan kan tidak sama dengan kita. Wanita itu kan ada tirainya. Nah, bisa saja ya mereka itu tidak melihat kita dalam bergerak ketika ruku, ketika sujud. Makanya wajib imam juga membesarkan takbir intiqal, tapi besar yang sederhana ya, yang tidak membuat orang terkejut. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa batagi baina dzalika sabila. Itu firman Allah Al-Quran. Janganlah engkau terlalu besar suaramu ketika engkau melaksanakan salat. Jangan juga kecil sampai tidak kedengaran sampai di belakang. Wa batagi baina dzalika sabil, tapi lakukanlah yang sedang-sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya seperti biasa. Guru kita Pak Imam memberi, kalau menjadi imam begitu saja, tidak perlu terlalu besar sekali, goreng. Ya sampai orang bisa terkejut. Saya pernah satu kali salat di satu masjid, atau saya disebut masjidnya. Itu imamnya itu kerasnya takbir ihram. Sampai saya sendiri terkejut. Kita tidak biasa seperti itu. Dan menurut Al-Quran tidak bisa berteriak orang kalau takbir ihram. Tapi itu namanya mungkin tidak paham fikih. Ya, dia hafiz saja tapi tidak belajar fikih. Itulah bahayanya orang tidak belajar fikih. Banyak sekali salah dia lakukan. Tapi mereka tidak paham kalau itu salah karena memang tidak belajar. Tidak belajar fikih. Kalau masalah salat itu Pak, masalah fikih. Hanya ulama fikih yang menerangkan seperti itu. Kalau ulama tafsir tidak. Bukan jurusannya di situ. Tafsir itu hanya mengartikan Al-Quran dan menjelaskan tujuannya itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, At-Tasi Asyar yang ke-19 adalah qaulu sami Allahu liman hamida. Dianjurkan membaca sami Allahu liman hamida bagi imam atau salah sendiri. Tapi bagi makmum langsung dijawab Rabbana lakal hamdu. Ya seperti terjadi di Makkah itu. Makkah ketika imam kata Allahu Akbar, kata Allahu sami Allahu hamidah, langsung Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi sunahkan bagi makmum hanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Yang artinya Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Semua yang ada di langit dan di bumi semua hanya memuji Engkau ya Allah. Termasuk sesuatu yang ada di antara keduanya, langit dan bumi, semuanya memuji kepadamu ya Allah. Itu bagus sekali artinya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawat. Hanya saja kekurangannya lebih 90% orang tidak baca ini. Kalau salah, yang dibaca hanya sami Allah Muhammad. Sudah itu langsung ruku atau sujud. Usahakanlah kalau kita bisa. Karena ini tidak susah. Tidak susah, gampang jadi hafal, pendek sekali. Nah saya sudah pernah tuliskan dulu itu. Kalau tidak salah sudah 2 kali tulisan itu. Ya.
Coba kita baca supaya kita bisa salat seperti cara Nabi, sekurang-kurangnya mendekati cara Nabi, yang mendekati cara Nabi. Bapak Ibu sekalian, Al-Ashirun, poin ke-20, hal-hal yang dianjurkan ketika kita salat, baik salat sunat maupun salat wajib. At-tasbihu, dianjurkan kita ketika ruku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya 3 kali. Ada juga hadis mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Hadis kedua itu Imam Bukhari semua ni. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, ulama mengatakan yang memakai bihamdi itu lebih afdal. Kenapa? Karena 2 pujiannya kepada Allah. Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung, wa bihamdi, dan segala puji baginya. Ya, tapi dua-duanya benar. Ada hadisnya semuanya. Ya. Waktu saya di Makkah, saya dikasih buku tuntunan salat dari tentara, ya. Tentara ya. Kasih ke itu. Baca di situ. Oh, ada dua hadisnya itu. Ada pakai bihamdi, ada tidak. Tapi dua-duanya benar. Ya. Tapi bukan hanya ini yang dibaca Nabi kalau ruku. Kadang Nabi membaca kalau ruku, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Itu yang Nabi baca kalau ruku. Kadang beliau membaca, ya, kalau ruku, subuhun qudusung rabbuna rabbul malaikati war ruh. Ya. Ini Bapak-Bapak sekalian, artinya semuanya benar, karena masing-masing punya dasar, ya. Hanya Imam Syafi'i memilih subhana rabbiyal azim wa bihamdika kalau ruku, kita memuji kebesaran Tuhan. Makanya kita pegang lutut, kebesaran. Sama dulu, mungkin sampai sekarang, kalau orang ke rumah Balak Lumpur, ya, Ustaz Balak Lumpur, di istana Goryeo, dipegang lutut, takut naik ke situ. Ya, kenapa? Kalau Lumpur kebesaran. Iya. Sampai sekarang masih ada. Sekalian, ya, jadi semuanya benar ini. Ada bukunya di rumah saya, masalah bacaan-bacaan Nabi dalam sujud. Semuanya benar. Ya, kalau Muhammadiyah itu nak baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Kalau kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung lagi, dan segala puji baginya. Kita tidak salahkan kalau bukan kita baca. Hanya mereka itu kekurangannya. Kan saya pernah ceramah di salah satu masjid di Marus. Saya bilang itu Nabi kadang membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghafirli. Ya. Kadang membaca subhana rabbil azim bihamdi. Lalu ada orang bertanya, ya, dia mengatakan, Pak Kiai, saya mau bertanya mana yang benar, subhana rabbil azim bihamdi atau subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghafirli? Saya bilang dua-duanya benar. Katanya tidak, Kiai. Yang benar adalah subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghafirli. Itulah contohnya orang yang tidak banyak membaca buku, tidak banyak belajar. Set dimising. Itu saja dia tahu bahwa itu yang benar, yang lain salah.
Islam itu tidak seperti itu. Ulama Mesir mengatakan ternyata setelah kita pelajari Al-Quran hadis Nabi, ada dua yang benar, bukan hanya satu. Keliru orang mengatakan satu je yang benar. Ya. Subhanakallah itu yang benar. Tapi ada dua yang benar. Subhanallah azim wa bihamdi juga benar. Itulah orang berpikiran maju, yang banyak belajar agama itu dia paham. Makanya ya, ulama-ulama kita tidak ada cuma gia-gia. Kenapa? Karena dia sudah baca semua. Dibaca semua bahwa semua benar, ada hadisnya. Yang salah kalau memang tidak ada hadisnya. Nah, itu yang salah. Tapi kalau ada hadisnya tidak bisa disalahkan. Sebab kalau disalahkan berarti kita bisa murtad di situ, mengingkari hadis Nabi. Disebut dengan ingkarus sunnah. Ya, hati-hati gitu. Ya, selalu mengatakan salah, bid'ah, jangan gitu. Kalau tidak beda, jangan kita beda. Itu pembohongan. Ya. Ini halal, ini haram. Adakah orang begitu? Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Itu kan tidak boleh seperti itu. Jangan mengatakan haram kalau tidak ada hadis mengatakan haram. Karena banyak orang kalau tidak sama apa dia baca, nak salahkan kita. Contoh, yang kunut benar. Di sini subuh kunut. Ya, sejak dulu ulama-ulama kita itu. Ya. Itu semua dilakukan. Apalagi di Kuba ini kan terkenal. Kita di pulau-pulau itu radanya di sini. Ya, radio Kuba, ya kan? Sehingga kita di pulau itu banyak memahami agama di sini. Kan ada dulu pemancar di sini. Ada patah. Ya, nah inilah keturunannya semua, kita semua turunannya. Orang tua kita yang rajin ngardak. Makanya sangat berbeda kalau kita ceramah di masjid lain dengan di Kuba, berbeda sekali. Bedanya orang di sini lebih cerdas daripada yang lain. Kenapa lebih cerdas? Karena sejak neneknya dulu ikuti ceramah-ceramah ulama. Tidak menutup kemungkinan ketika neneknya pulang ke rumah, dia berceramah juga di rumahnya, mengajarkan juga anaknya. Nah, termasuk kita semua sekarang. Dan kedua bedanya, kalau di Kuwait itu saya selalu katakan di mana-mana, itu Kuba hebatnya di sana karena perempuan banyak sekali hadir kalau ceramah gitu. Paling kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Paling ada 5 perempuan di belakang. Ya. Baru mestinya besar. Tapi di Kuwait tidak. Bukan 50 perempuan hadir. Jadi bapak-bapak sekalian, laki-laki begitu juga. Banyak. Kenapa? Karena itu berkahnya tidak dapat disangkal, tidak dapat diingkari bahwa berkahnya guru kita dulu, ulama-ulama kita dulu, seperti guru Tabilal, guru Haji Abdul Malik Pempanua, ya kan? Guru Daniel, guru Imam Nur, guru Syahid yang selalu memberikan ceramah di sini, guru Profesor Abdul Khalid, ya, guru Kadir Khalid itu itu orang hebat itu. Iya, orang Mesir sendiri mengaku itu pintar, itu luar biasa pintarnya. Itu guru Abdul Qadir Khalid. Ya, luar biasa pintarnya. Digelar di Mesir sebagai Misbahuddin, lampunya Islam. Daripada waktu mau kembali ke Indonesia, itu ulama masih mengatakan, mami kembali itu lampunya Islam. Masih sendiri mengaku itu lampunya Islam itu mau kembali ke Indonesia. Itu guru Qadir Khalid emang. Nah, ini luar biasa ilmunya, Pak. Bukan hanya agama tapi umum juga. Nakosai, perbintangan dia tahu semua itu. Ilmu antariksa. Begitu beliau itu hebatnya. Makanya setelah datang guru dulu tahun 63 ya.
turun dari Mesir, ya datang dari Mesir. Di situlah banyak orang datang dari Sengkan, dari Sopen, dari Sidrap, dari Mandar, dari Bone, datang ke Makassar. Ulama-ulama ini Pak, untuk apa? Mau belajar sama Guru Takadir. Dia kata tahu rokok. Karena hampir bersamaan datang Guru Takadir Ma'munur dari Makkah juga, dari Makkah beliau. Itulah dua ulama besar itu banyak tempat belajar. Nah ini Bapak-Bapak sekalian, ya, jadi cinta pada ulama. Jadi pantas kalau anak cucunya menjadi saleh, karena menurut ya dalam satu riwayat bahwa siapa yang mau jadi anak saleh anak-anaknya, maka harus cinta ulama. Insya Allah pasti saleh anak ta. Bahkan bisa saja nanti muncul anak ta menjadi ulama. Kenapa? Karena orang tuanya cinta pada ulama. Makanya mencintai ulama itu wajib. Ya seperti wajibnya mencintai Rasulullah SAW. Kenapa? Karena al ulama warasatul anbiya, ulama itu pengganti nabi. Ya, pengganti nabi Bapak dan saudara sekalian. Kemudian wahid wa asyrin, dianjurkan menambah pahala salat pada waktu kita ruku, ya ruku itu dianjurkan meluruskan punggung. Ini menambah pahala salat. Kan kebanyakan orang membungkuk kalau ruku, ya kan? Ini tidak bagus ini. Kalau mau banyak pahala tak meluruskan punggung. Laki-laki perempuan diluruskan punggung begini. Jangan begini kalau ruku. Ini makruh. Disunatkan begini. Kemudian memegang lutut. Ya, jadi lutut itu diluruskan dengan tangan, luruskan. Tidak dibengkokkan. Nah, jadi ruku yang menambah pahala seperti ini. Ini menambah pahala. Tidak lututnya diluruskan, yang begini. Insya ya, kecuali kurang sakit, boleh buat. Apa saja bisa maksudnya yang penting. Tapi kalau masih sehat, ini jadi tangan lurus, lutut juga lurus. Tidak boleh begini. Ini cara yang salah. Jadi baik laki-laki perempuan, ada hanya bedanya perempuan dengan mereka ruku. Ya. Wanita kan masuk begini kan, rapat masuk di lambungnya, itu sikunya. Kalau laki-laki kan biasa keluar, memang lebar di bawah kakinya. Perempuan itu rapat masuk di lambungnya, itu sikunya. Sama selalu takbir, rapat, tapi lagi sama dengan sujud begitu juga. Dia menambah pahala kalau kita meluruskan punggung. Kata buruku, andai kata diletakkan telur di atas punggung, maka telurnya tidak lari ke depan dan tidak lari ke belakang. Pasti kira-kira. Tapi kalau begini, kira-kira telur kalau lari kemana? Hah? Bukan lari ke depan, tapi jatuh. Saya kalau begini. Itu biasa aja. Ini ilmu ini. Ilmunya di sini. Dan jarang orang menyampaikan seperti itu. Kalau memang bukunya susah dicari. Isna wa Ishrin, poin yang ke-22. Wad'ul yadaini 'alal fakhizaini. Ya. Karena Rasul idza sajada bis salati
Wada rukbatai qabla yadai. Ya. Ini poin ke-22 adalah Nabi kalau sujud, caranya Nabi sujud, wada rukbatai qabla yadai, beliau meletakkan duluan kedua lututnya, kemudian kedua tangannya. Jadi Nabi kalau sujud meletakkan kedua lutut, baru kedua tangan, duluan lutut. Jadi itu sahabat-sahabat Nabi seperti Abdullah bin Mas'ud, kan masih di Makkah sudah Islam dia, Ibnu Mas'ud namanya. Dia melihat itu Nabi kalau sujud mendahulukan kedua lututnya baru kedua tangannya. Nah, tapi ketika Nabi sudah di Madinah, beliau sudah memasuki umur 60 tahun, Nabi mendahulukan tangannya dulu baru lututnya. Kenapa bisa? Ada dua hadisnya itu. Itu Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi memperhatikan salat ketika di Makkah masih kuat-kuat waktu itu. Beliau mendahulukan lututnya baru kedua tangannya. Tapi ketika di Madinah, ini Abi Hurairah kan nanti masuk Islam ketika Nabi sudah ada di Madinah. Ya, jadi itu 7 tahun sebelum wafatnya Nabi, Abi Hurairah masuk Islam. Jadi dia hanya belajar 7 tahun agama. Dia menghafal hadis-hadis. Tapi luar biasa juga banyak hadis dihafal. Kurang lebih 3.000 hadis dalam masa 7 tahun. Kalau Abdullah bin Mas'ud ini lebih banyak hadis dihafal karena masih di Makkah, masih anak-anak sudah masuk Islam dia. Lebih banyak lagi hadis dihafal, kurang lebih 5.000 hadis itu Abdullah bin Mas'ud. Itu Rasulullah SAW mengatakan, karena Rasulullah idza sajada fi salati, itu hadisnya. Wa rukbatai qabla yadai. Apabila sujud dalam salat, beliau mendahulukan kedua lututnya baru kedua tangannya. Biasa kalau kita sujud, jadi tangan disimpan di lutut. Ini posisinya. Yang begini, ya kan? Jadi tangan kembali ke lutut. Sudah ke bawah tangan, ya, menghadap ke depan. Jadi tangan ini disimpan di tempat sujud. Ya, tangan. Jadi ada harus saya pernah baca itu nanti kalau sujud mempertemukan ini sujud di antara tangan. Ini yang asal. Dan Nabi agak panjang sujudnya. Ya, mamanya jaga lepas sedikit. Kira-kira 1 jengkal. Perempuan tetap biasa ya? Tetap biasa, perempuan tidak memanjang. Tapi laki-laki dia juga memanjang. Supaya tertekan. Kalau kita memang ikut tertekan, semakin tertekan kita punya kepala, semakin afdal sebenarnya. Yang kata dia salah usul ini, saya memegang ke situ, namanya mana perempuan itu mana memegang situ. Justru situ yang paling afdal itu sahabat-sahabat Nabi tempo dulu yang masuk sufi ya, sengaja mendapatkan pasir. Kalau dia sufi. Kalau kita baru ini, itu baku. Jangan, biarkan. Malah bisa lakukan. Ya, artinya ditaruh di sini, tepat.
Rasanya ini mas sekali kalau begitu. Kepada lama-lama kita baca 11 kali, nyaman banget. Kalau orang biasa, kalau orang biasa mungkin nyaman, poso ya. Nah, makanya kita imam itu sederhana saja. Jangan makin panjang kalau terlahir. Ya kan? Kenapa? Merasa apa ya? Karena tidak semuanya orang itu siap untuk lama sujud, betul? Biasa itu makanya kita lama sujud, merasa dalam hati kan biasa begini. Nah, ini bagus sekalian. Gitu nanti ditarik duluan lututnya baru tangannya. Tapi ketika beliau hijrah ke Madinah, beberapa tahun kemudian setelah wafatnya beliau mendahulukan tangannya lagi baru ke lututnya. Kenapa? Beliau mulai uzur. Mulai uzur. Apalagi nanti kalau salah kan lama sembahyang. Itu salah sunat beliau. Ya. Itu Fatihah. Baru baca pengumpul. Misalnya kuliah kan? Itu Nabi baca kuliah 15 kali baru ruku. Kalau kita berapa kali? 1 kali. Lumayan mungkin abang lewat tidak perlu mengumpul. Nabi 15 kali baca kuliah. Orang pertama, orang kedua baca Fatihah. Rukuk baca, sebelum berukuk baca pengumpul kulala juga 15 kali. Coba. Dan Nabi memang lama salatnya. Sujud itu juga lama sekali sujudnya karena semua bacaan sujud yang ada dalam hadis beliau baca semua. Kalau itu kan hanya satu hal saja. Mana Rabbiyan A'la atau bihamdihi tidak tahu. Ya. Bagus kalau seperti itu supaya kita tidak bingung mengajar kepada anak-anak salat satu macam saja, jangan kalau banyak karena kita bukan ulama. Kalau ulama bisa saja lakukan seperti itu. Ini bagus sekalian. Jadi Wahid bin Hujur itu tadi meriwayatkan bersama Ibnu Mas'ud bahwa Nabi ketika sujud beliau mendahulukan kedua lututnya bertangannya. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan hadis karena Rasulullah idza sajada bis salat wada yadayhi qabla ruk'atayn. Adalah Nabi apabila sujud beliau mendahulukan kedua tangannya. Baru kedua lututnya. Kenapa sudah cantik sembah? Matuan. Pada itu ini matuan. Ya, dahulukan tangan bisa Pak. Daripada jatuh ni. Masih salah, ya kan? Selamat, salat itu keselamatan. Bukan musibah, keselamatan. Jadi bagaimana saja kita bisa salat, misalnya kalau tidak bisa berdiri ya duduk. Tidak bisa duduk berbalik. Tidak bisa berbalik. Ada yang boleh sampai ya. Maaf ini. Caranya dari tiap kalau ada orang begini, tangannya dulu tidak tahu. Nanti kalau bukan asal jangan sengaja mau temui, itu nayo, jadi mata muatan. Tapi sengaja di luar muatan. Apa yang orang mau makro aja, kayak tuan itu makro sampai. Ini bagus sekali. Kemudian juga sunatnya kalau kita sujud, laki-laki membuka kakinya di mana. Ini menurut Masyafi dalam buku fikih. Satu dibergerakkan fikir dan kanan tidak bergerak. Ini dilarang bergerak. Banyak sekali orang kalau salah bergerak sama kakinya, bahkan terangkat kedua kakinya tidak bisa. Kaki ini pasto, tidak bisa lepas dari bumi. Ini Bapak Ibu sekalian, ada tadi saya lihat waktu Jumat imam dia. Tapi tahu saya siapa namanya. Begini caranya sama.
Mencuri aja dulu. Mencuri pada memencah aja dulu. Kalau memencah, tidak boleh seperti itu. Itulah bahayanya orang tak belajar fikih. HP. Berkata, dan mengkosong. Kata tidak. Saya hanya HP. Oh, pantas. Masih sulit tadi sudah salah cara sulit. Laki-laki dianjurkan dilepas. Dari kanan, dari kiri saja dilepas. Kanan, tetap. Sebaliknya perempuan dia dapatkan maksudnya. Tapi ini ada di dalam kitab tata cara Nabi salat menurut Imam Syafi'i pada dalam bukunya itu Kitab Salat pada halaman 126. Jadi wanita kenapa dirapatkan? Karena ada sesuatu dilindungi. Betul Pak? Ada sesuatu dilindungi perempuan. Kalau kita lagi dosa dilindungi. Dosa dilindungi, perempuan ya dilindungi. Jangan sampai ada orang gila dari belakang. Kotak buka. Nah ini semua ini, itulah Islam, keselamatan. Salat itu adalah keselamatan dunia akhirat. Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu hampir berapa menit lagi? 5 menit, mau ke tanah nih. Nanti kita akan lanjutkan, nanti masih ada sekitar 7 atau 8 lagi poin yang dianjurkan menambah pahala salat. Ya, tabe. Dalam sholat ada 3 perkara. Pertama, siapa yang menyembah, siapa yang disembah, apa yang kita sembah kepada. Aku gimana? Tabe. Lecik gue. Banyak kesalahan paling kali kesalahan itu jawabannya. Ya. Ya, bagus ini. Tasawuf ini. Ya. Di dalam sholat Ustaz kan ada 3 perkara. Pertama, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Ya. Ketiga itu Ustaz. Pertama dulu siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Jadi dua nikoro. Ketiga, apa yang dipersembahkan Ustaz? Apa yang dipersembahkan? Kemudian, di mana letak berdirinya kita menyembah yang pokok? Mohon penjelasannya. Begini Bapak Ibu sekalian, bagus pertanyaannya ini. Siapa yang menyembah? Ya dah? Siapa yang menyembah? Siapa yang disembah? Iya, siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Al-abidu, hamba yang menyembah, Tuhan yang disembah. Apa yang dipersembahkan? Sembahkan salat, zikir. Aqimis salat ali zikri. Tetap kau sampaja musompaka nama ringar kloria. Jadi dipersembahkan itu adalah zikir. Paringan adalah Ta'ala dipersembahkan, bukan apa-apa. Hadisnya laisa lil abdi illa ma akila lahu. Tidak ada yang dimiliki seorang hamba menyembah kepada Allah ketika menyembah kecuali lamanya berzikir, lamanya ingat Allah. Itu saja dinilai. Artinya kalau kita salat 7 menit, isya kan? Misalnya. Tapi kita punya ingatan hanya 2 menit, itu saja 2 menit yang diterima itu. Yang 7 menit sia-sia. Karena itu aqimis salata li zikri. Pada surat Taha ada di situ. Atau sempajangnya nama ngeraloria. Jadi dipersembahkan kepada Allah peringara. Peringara dipersembahkan. Ya riasi sempajang. Aja itu sempajang itu peringara Peringaran dari Allah Ta'ala. Ya, yang menyembah Ata.
Yang disembah puang. Tidak mungkin ata na sembah ata. Iya, ata mas sembah lena. Ya. Dan memang banyak bicara seperti itu. Tapi bagus pertanyaan tak? Bagus. Supaya kita terbuka. Tapi masalah lagi satu minta maaf. Ya. Ada bagaimana letak berdirinya kita menyembah yang kokoh. Kalau kokohnya sembahyang di masjid, jangan di rumah. Apapun alasannya, salat di masjid, kita beribadah yang kokoh masjid. Makanya dibikin masjid supaya situ kita sembah menyembah pada Allah. Karena kita berada pada rumahnya Allah. Jadi tempat yang kokoh untuk menyembah di rumahnya Allah. Dan semua orang sepakati seperti itu. Ya, maka bulan Allah Ta'ala maka sian rumah sumpah. Magi 20 itu. Kalau ala birang. Nah kokoh bela tak mau pikir hebatnya sama jatah. Dia oleh 20 itu. Saya dimipala untuk. Kecuali kata ulama Mesir, kecuali orang jauh rumahnya dari masjid, maka diberikan 15 pahala di rumahnya. Karena mabila kasih bolaan. Tapi kalau dekat rumah harus di masjid juga semua. Supaya dapat 27 kemudian. Jadi kokohnya ibadah adalah ya, tabi. Saya bertanya Ustaz ini. Ada saya lihat orang soal kiai. Kalau soal sujud sujudnya tinggi. Pak itu tidak boleh Pak. Haram. Haram. Hah? Iya, haram. Kenapa? Itu kita salah. Hah? Makanya dia jalan sepanjang. Makanya kita takbir begini tangan. Jadi begini, mempertontonkan kekuatannya haram begini. Harus begini. Apalagi begini. Memang harus dijaga kekuasaan. Jadi itu yang punya lebih kebetulan itu. Ada hadisnya. Tapi hadisnya lain. Ada hadisnya. Hadisnya lain. Memang ramai ini mengatakan lain hadisnya. Ini kan kekuatan. Kekuatan ini kekuatan. Dan menyangka tidak bisa memperoleh kekuatan. Mana pun Allah Ta'ala. Ya. Ya mau. Iya. Ada hadisnya kan? Imam Haramain mengatakan seperti itu. Ya ada. Ya, saya pernah baca seperti orang apa? Bikin protes Pak. Jadi hadisnya. Kalau ada musyawarah, insyaallah bagus. Nanti kemudian berikut kita akan lanjutkan itu pertanyaan. Bagus itu supaya membuka tuh. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Benar taqabbal minna innaka antas samiul. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.